Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Alimul Hakim dari Prodi Ilmu Komunikasi B2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penetrasi sosial. Penetrasi sosial sendiri memiliki artian sebuah proses ikatan hubungan di mana individu bergerak dari komunikasi superficial menuju ke komunikasi yang lebih intim. Teori penetrasi sosial ini merupakan teori membahas bagaimana perkembangan kedekatan dalam sebuah hubungan. Proses terjadinya penetrasi sosial mencakup perilaku verbal, non-verbal, dan perilaku berorientasi pada lingkungan. Hal contoh dalam penetrasi sosial ini seperti hubungan antar suami dan istri, HR dengan supervisor, atau dokter dengan pasien yang lebih mengarah kepada dua orang tatap muka. Dalam proses penetrasi sosial ini, pencetusnya yaitu Altman dan Taylor menggunakan analogi bawang untuk menjelaskan tentang penetrasi sosial. Pada hakikatnya, manusia memiliki beberapa layer atau lapisan kepribadian. Jika kita mengupas lapisan terluar dari sebuah bawang, maka kita akan menemukan lapisan yang lainnya. Begitu pula kepribadian manusia memiliki berbagai kepribadian. Dalam lapisan analogi bawang meliputi seperti cita publik, resiprositas, keluasan, dan kedalaman. Citra publik sendiri merupakan dapat dilihat dari secara langsung seperti data biografi. Contohnya kayak orang ini memiliki rambut hitam, kulit hitam, seperti itu. Yang kedua, resiprositas, proses di mana keterbukaan orang lain akan mengarah seseorang untuk terbuka, yang merupakan komponen utama dalam teori penetrasi sosial. Yang ketiga, keluasan, merujuk kepada berbagai topik yang didiskusikan dalam satu hubungan, misal dalam beragama dan cara orang memandang orang lain. Kedalaman, yang keempat, kedalaman, merujuk pada tingkat keintiman yang mengarah diskusi mengenai suatu topik, diantaranya ketakutan dan fantasi terdalam, seperti konsep diri sendiri dan berkencan dengan pasangan. Tahap-tahap dalam penetrasi sosial memiliki 4 tahap. Tahap pertama, orientasi. Tahap kedua, pertukaran afektif, eksploratif. Ketiga, pertukaran afektif. Dan keempat, pertukaran stabil. Kedalaman penetrasi sosial. Pertama, sesuatu dipertukarkan adalah informasi pribadi. 2. Keterbukaan diri adalah langkah awal perkembangan hubungan. Ketiga, penetrasi akan berlanjut secara perlahan dalam layer yang lebih dalam. 4. Penetrasi ulang akan terjadi dan melompati lapisan-lapisan yang ada. Tahap dari penetrasi sosial seperti yang pertama ini, tahap orientasi. Tahap orientasi memiliki artian membuka sedikit demi sedikit komunikasi yang terjadi bersifat tidak pribadi. Pada para individu yang terlibat hanya menyampaikan informasi yang bersifat umum saja, seperti kayak kita berada di sebuah perkampungan saling menyapa, seperti itu contohnya. Yang kedua, tahap pertukaran penjajakan afektif. Tahap ini terjadi ketika orang mulai memunculkan kepribadian mereka kepada orang lain. Orang mulai menggunakan pilihan kata-kata atau ungkapan yang bersifat lebih personal. Contohnya kalau kita memiliki teman, nah, dalam pertemanan, dalam bekerja, dalam kelas, atau teman sebaya. Dan ketiga, pertukaran afektif. Pertukaran afektif ini meliputi komitmen dan kenyamanan interaksi yang lebih atau tanpa beban dan santai, di mana komunikasi seringkali berjalan spontan dan individu membuat keputusan yang cepat, seiringkali dengan sedikit memberikan perhatian untuk hubungan secara keseluruhan. Contoh misal dari
pertukaran afektif ini dalam hubungan, ya contoh dalam pacaran, nah seperti itu. Yang keempat, pertukaran stabil. Dalam pertukaran stabil ini, kejujuran total dan keintiman berhubungan dengan pengungkapan pemikiran, perasaan, dan perilaku secara terbuka mengakibatkan munculnya spontanitas dan keunikan hubungan yang tinggi. Contoh dari pertukaran stabil ini adalah ketika kita sudah bersuami dan berkeluarga. Hasil-hasil dari teori penetrasi: pertama, hubungan mengalami kemajuan dari tidak intim menjadi intim. Dua, perkembangan hubungan sistematis dan dapat diprediksi. Ketiga, perkembangan hubungan mencakup penarikan diri dan disolusi. Keempat, pembukaan diri adalah inti dari perkembangan hubungan. Self-disclosure atau pengungkapan hal-hal yang bersifat pribadi dari diri kita kepada orang lain secara sukarela. Menurut teori penetrasi sosial, hubungan antara manusia harus dimulai dengan pembicaraan yang bersifat umum, bukan khusus. Ruang lingkup dari penetrasi sosial. Altman dan Taylor menjelaskan ulang tentang penetrasi sosial dan mengartikan bahwa bersikap terbuka dan mau mengungkap harus dilihat dalam hubungannya dan menjaga privasi dan menarik diri. Dalam artian bahwa ada dua siklus bersaing, keterbukaan dan ketertutupan dalam persahabatan dan hubungan romantis. Heurisme. Teori penetrasi sosial sangat heuristik karena konsep dan teori di dalam teori penetrasi sosial ini telah menghasilkan ribuan studi para peneliti dan telah mempelajari dan menulis tentang efek dari pengungkapan diri seperti pada berbagai jenis hubungan dan berbagai populasi. Pembahasan tentang teori penetrasi sosial ini dapat dibayangkan diri kita sebagai buah kelapa. Dalam kelapa berisi segala sesuatu mungkin diketahui oleh kita: pengalaman, pengetahuan, sikap, gagasan, pemikiran, dan perbuatan. Namun informasi yang terkandung dalam kelapa ini merupakan informasi yang sangat teratur yang mengelilingi sebuah inti yang semua dekat dengan bagian tengah kita merupakan yang terjauh dari bagian luar kita, apa yang jauh yang dilihat atau diketahui orang lain. Jadi kalau kulit kelapa itu adalah yang dapat diketahui dengan mudah oleh orang lain, bagaimana cara kita berpakaian, berperilaku, dan apa yang dilihat oleh orang lain. Menurut teori penetrasi sosial ini, agar kita mengenal orang lain, kita harus melakukan menembus buah kelapa itu sendiri. Dalam artian, buah kelapa tersebut mempunyai keluasan dan kedalaman. Jadi, dengan mempelajari banyak hal yang berbeda dengan orang lain, atau kita dapat mempelajari banyak hal yang berbeda dari orang lain atau kedalaman. Ketika hubungan dua orang berkembang, mereka saling berbagi lebih banyak aspek tentang mereka, menambahkan kedalaman dan keluasan pada apa yang mereka ketahui. Kedekatan melalui pengungkapan diri. Seseorang menjadi terjangkau oleh orang lain karena dia menurunkan batas yang ketat dan membuat dirinya mudah dipengaruhi. Untuk menunjukkan sifat yang mudah dipengaruhi, maka jalur utamanya adalah menuju penerobosan sosial, yang dalam artian melalui pengungkapan diri. Orang akan lebih berhati-hati dalam mengungkapkan dirinya karena sesuai dengan teori penerobosan sosial, penjagaan diri agar dapat membatasi diri dengan orang lain agar tidak mudah dipengaruhi. Kedalaman penerobosan sosial adalah tingkat keintiman. Keintiman berarti tingkat di mana kita bisa menjadi diri sendiri di depan orang lain dan masih diterima oleh orang lain itu sendiri. Keintiman bisa diukur dengan memperluas di mana orang lain memberitahu kita bahwa mereka melihat kita dengan jalan yang sama dengan kita melihat diri kita sendiri dan menunjukkan mengenai siapa kita. Sebagian besar menggantungkan diri pada keintiman untuk mendukung kepercayaan diri kita. Semakin intim hubungan, semakin kuat kontak emosi dan lebih besar tingkat saling percaya dan komitmen dalam sebuah hubungan.
Pengaturan kedekatan berdasarkan penghargaan dan biaya. Menurut penetrasi sosial, semua tergantung dari analisis biaya keuntungan dan yang dilakukan oleh setiap orang karena dia mempertimbangkan kemungkinan hubungan yang lebih dekat. Setelah mengadakan pertemuan, kemudian berinteraksi dan menilai tentang keuntungan dan kerugian berteman. Jika saling menguntungkan, maka proses penetrasi sosial akan dilakukan. Penarikan kembali dari penetrasi sosial, Altman mempunyai pemikiran bahwa keterbukaan adalah kualitas utama dari pengembangan hubungan. Dia mengajukan sebuah model dialektik yang menganggap bahwa hubungan sosial manusia dicirikan oleh keterbukaan atau kontak dan ketertutupan atau pemisahan di antara mereka yang terlibat hubungan. Tekanan antara keterbukaan dan ketertutupan menghasilkan penyingkapan dan penarikan. Tetapi perbedaan bisa terjadi karena hal yang tidak diharapkan seperti pengungkapan diri sehingga memungkinkan terjadinya loncatan dalam deretan proses penetrasi sosial. Hal ini ditunjukkan seperti halnya persahabatan yang terbentuk melalui penjabaran yang luas dan cepat, bukan melalui transparansi atau keterbukaan. Keafektifan dalam hubungan antar pribadi adalah taraf seberapa jauh akibat dari tingkah laku kita sesuai dengan yang kita harapkan. Keafektifan kita dalam berhubungan antar pribadi ditentukan oleh kemampuan kita untuk mengkomunikasikan secara jelas apa yang kita ingin sampaikan, menciptakan kesan yang kita inginkan, atau mempengaruhi orang lain sesuai kehendak kita. Teori penetrasi sosial penting dalam memfokuskan perhatian kita dalam pengembangan hubungan sebagai sebuah proses komunikasi. Dalam teori ini menyatakan bahwa penetrasi sosial adalah sebuah proses yang berputar dan dialektis. Berputar karena bekerja dengan siklus maju mundur, sedangkan dialektis karena melibatkan terjadi komunikasi dua arah secara umum dan pribadi. Terima kasih atas tidak kenyamanan video ini karena dibuat secara mendadak, dan mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.